Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi di channel saya Muhammad Zidane Najib. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin di part yang sebelumnya. Yaitu di video kali ini saya akan membuat authentication. Nah, jadi di video kali ini saya akan membuat CRUD user, kemudian autentikasi email dan password pada user nanti. Kemudian saya akan menambahkan logout dan penerapan outcheck. Oke, langsung saja kita mulai. Yang langkah pertama yaitu CRUD. Nah, di sini kita perlu mempersiapkan CRUD untuk data user dengan 3 inputan, yaitu name, email, dan password. Nah, terapkan penggunakan hash MAC untuk mengcrypt password pada user. Oke, langsung saja kita ke VS Code-nya. Nah, di sini yang kita perlukan yang pertama kali adalah kita harus membuat controllernya. Nah, jadi seperti biasa seperti di video sebelumnya, untuk membuat controller itu bisa dicek di video sebelumnya. Nah, ini di sini saya sudah membuat controllernya yang bernama user controller. Nah, di sini terdapat beberapa controller di bagian functionnya, yaitu di bagian index. Ini untuk codingannya. Oke. Di sini ada, nah di sini untuk validasinya sesuai dengan 3 inputan, nama, email, dan password. Nah, di sini nanti dia akan validasi. Kemudian untuk hashmag-nya, untuk penggunaannya itu terdapat di bagian sini. Nah, ini dia penggunaan hashmag-nya untuk mengcrypt password pada user. Nah, oke, lanjut kita ke models untuk membuat usernya. Nah, teman-teman tuh di sana biasanya tuh models ini sudah ada langsung user. Nah, cuman untuk di bagian sini, di bagian atasnya ini, protected available. Nah, itu tuh dia bawaannya itu ada dua, masih ada email dan password. Nah, kalau teman-teman tidak tambahkan di bagian tidak tambahkan name, maka dia nanti ketika kita pencet untuk menginputkan datanya itu dia akan error. Nah, maka harus ditambahkan name. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian admin. Nah, di sini kita membuat kita ke view, kemudian di dalam folder admin. Nah, di dalam folder admin ini terdapat folder user. Nah, disinilah 3 file, ada create, edit, dan index untuk si user ini. Kita masuk ke bagian create. Nah, di bagian create ini untuk pembuatannya. Nah, nanti dia akan muncul di bagian layar itu, tuh terdapat codingannya, itu terdapat di bagian create. Jadi dia nanti akan membentuk tabel. Nah, di situ akan muncul tuh name, email, dan password sesuai dengan permintaan yang ada di modul ini. Kemudian untuk di bagian edit, untuk kita mengedit setelah kita inputkan data, data yang kita masukkan nanti yang akan muncul di tabel, itu mungkin ada yang ingin kita edit. Nah, kita masuk ke sini. Nah, di sini kita juga terapkan rootnya ya. Ini bagian root. Kemudian lanjut ke bagian indeksnya. Nah, ini name, email, password. Ini nanti akan muncul di bagian tabel. Kemudian kita ke bagian dashboard. Nah, di bagian dashboard ini nanti akan muncul tampilan user untuk kita klik nanti. Setelah kita klik user, dia akan masuk ke bagian tabel untuk kita inputkan si usernya. Kemudian kita lanjut ke bagian root pemanggilan. Nah, di sini saya sudah membuat rootnya, pemanggilannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi teman-teman bisa lihat untuk bagian root. Teman-teman jangan lupa import ya, import ke controllernya. Oke, setelah teman-teman buat, kita langsung lihat outputnya gimana nih. Nah, oke, langsung kita lihat outputnya. Nah, teman-teman, nah sini dia udah muncul user. Jadi dia akan menampilkan user di sini. Oke, lanjut kita klik isi dalamnya gimana. Nah, di sini saya sudah menginputkan beberapa data. Jadi untuk menampilkan ini nomor, name, email, dan password itu dia terdapat di bagian edit, dan di bagian create. Untuk di bagian view-nya, kita coba inputkan untuk tidak memperpanjang waktunya.
Misal ini emailnya. Nah, nah ini dia file yang kita data yang kita inputkan tadi. Nah, passwordnya kenapa? Karena password ini kita terapkan untuk validasi, untuk privat supaya orang tidak tahu. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, jika kita pengen ngedit, kita klik edit. Misal kita pengen nambah ini huruf besar gitu. Nah, kita simpan perubahan. Nah, maka dia akan mengedit. Tuh. Untuk menghapusnya, kita tinggal klik hapus. Nah, maka hapus data berhasil. Nah, jika tadi kita sebelum kita hapus ini kan ada data tuh yang baru kita inputkan. Nah, maka di sini dia akan jika benar, maka dia akan muncul di sini penambahan data berhasil. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Autentikasi email dan password ini dia ada di bagian out. Di sini kita terapkan di bagian out. Ini dia. Nah, di sini saya sudah terapkan di bagian login. Nah, ini dia. Kita buat function login ya. Nah, ini dia email dan password sesuai autentikasinya. Ini dia. Tuh. Pengecekan email dan password menggunakan hashtag. Nah, jadi ini dia autentikasinya. Oke, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu kita membuat logout. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Kita membuat controllernya itu terdapat di bagian out controller. Maaf, di bagian out, ya betul, out controller. Nah, ini dia untuk function logoutnya. Nah, di sini kenapa saya redirect ke bagian login? Karena di sini saya sudah memasuk ke project saya. Jadi ketika saya klik tombol logout nanti di bagian sini, di bagian webnya, maka dia nanti akan langsung mengarahkan ke bagian login. Nah, jadi ketika kita dari bagian admin nih saya menyebutnya bagian admin. Ketika saya klik di bagian logout ini, maka dia akan langsung mengarahkan ke login. Langsung ke redirect ke bagian login. Nah, di sini untuk bagian logout, kemudian logout itu jangan lupa buat layout adminnya. Kita buat layoutnya, kemudian admin. Nah, di bagian layout admin ini saya sudah menerapkan parcel view. Nah, jadi di sini saya sudah menerapkan parcel view-nya di bagian admin, di layout di adminnya. Nah, di sini sudah saya parcelkan. Ini juga, dan ini juga. Sidebar-nya juga sudah saya parcelkan. Oke, untuk bagian root-nya itu ada di sini, logout. Nah, controllernya out controller di bagian out tadi peletakannya. Oke, langsung saja kita lanjut ke penerapan outcheck. Nah, kita kesini dulu, baru kita nanti menampilkan hasil logout ini gimana. Nah, kita lanjut ke langkah 4 terlebih dahulu. Nah, penerapan outcheck. Nah, jadi di sini kita pergi ke bagian out controller. Nah, di sini saya menerapkannya di bagian logout, penerapan outcheck. Nah, nih out. Nah, di sini juga. Oke, kita lanjut. Nah, kita ke bagian dashboard. Nah, maaf, tadi peletakannya bukan di bagian out, tapi di bagian sini, di bagian dashboard, di bagian function dashboard. Nah, di sini saya sudah menerapkan penerapan outcheck. Nah, jadi bentuk outcheck itu seperti ini. Jadi dia akan mengecek gitu. Tuh. Cara di atas hanya akan mengamankan function index untuk tidak bisa diakses untuk function lainnya seperti edit, create, store, destroy. Harus diterapkan juga sehingga akan banyak kode berulang dengan tidak efisien. Langkah terbaik adalah tetap menggunakan middleware dalam mengamankan sekaligus function. Nah, jadi itu penggunaan dari outcheck. Oke, langsung saja untuk tidak memperpanjang waktu kita pergi ke langkah logout. Kita pergi ke hasil dari logout itu gimana sih, Bang? Jadi tadi kan saya sudah menjelaskan codingannya, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja. Nah, jadi ini ada button logout, jadi kita klik. Nah,
dia akan muncul ke project saya. Jadi ketika kita pencet logout, di sini akan muncul Anda telah berhasil logout. Oke, jadi kita coba input masukin. Nah, kemudian kita ke bagian admin. Nah, ini udah muncul bagian adminnya. Ini CRUD user yang tadi kita buat pertama. Oke, mungkin sekian saja video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Di sini saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Jadi mohon maaf apabila ada penyampaian dan salah kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.